Mengetahui kondisi cuaca terkini di sejumlah daerah, kita sudah bergabung dengan rekan Andromeda Rizal dari Jakarta, Sefrinal Putra dari Pelabuhan Merak, Banten, dan Andi Himawan dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Kita akan ke rekan Andromeda terlebih dahulu. Andro, bagaimana kondisi cuaca di salah satu titik yang Anda pantau saat ini? Apakah masyarakat beraktivitas normal seperti mana biasanya? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Kalau kita bisa melihat DKI Jakarta seperti halnya yang sudah dikabarkan oleh BMKG pertanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ini ada potensi cuaca buruk. Bahkan kami memantau dari siang hari tadi memang beberapa wilayah di DKI Jakarta ini terdapat hujan yang dengan intensitas cukup tinggi di beberapa titik, misalnya saja di Jakarta Selatan. Tadi sempat hujan kembali reda sekitar pukul 3 sore sampai pukul 5, kemudian di pukul 18 hingga saat ini terjadi hujan. Kami pantau untuk di salah satu jalan di daerah Gatot Subroto, terutama ini hujan dengan intensitas cukup tinggi ini sudah terjadi dari pukul 7 malam hingga saat ini. Bahkan dengan adanya angin yang cukup kencang baik dari daerah Jakarta Pusat ataupun juga di Jakarta Selatan. Selain itu juga memang cuaca di DKI Jakarta ini hingga beberapa hari ke depan memang diprediksikan akan mengalami dengan curah hujan cukup tinggi. Selain itu juga kalau kita bisa melihat memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pejabat Gubernur DKI sudah menghimbau kepada masyarakat terutama pada pegawai swasta untuk menerapkan WFH ataupun work from home. Namun tadi kami memantau di sekitar kawasan SCBD kemudian juga di Bundaran HI DKI Jakarta memang belum mayoritas ini menerapkan WFH, namun juga ada beberapa yang sudah menerapkan WFH. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat beraktivitas secara normal. Kalau kita bisa melihat Vera dan juga pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ini hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat ini masih dalam keadaan yang padat, baik dari arah Tamrin ataupun juga dari arah Kuningan. Hal ini dikarenakan memang adanya genangan air terutama di beberapa titik. Terlebih lagi Vera dan juga pemirsa, di belakang saya ini terdapat satu jembatan penyeberangan di mana pengendara kendaraan roda 2 ini berhenti di sekitar jalan sehingga menghambat laju ataupun juga jalur dari Kuningan untuk menuju ke Gatot Subroto. Benar seperti halnya dengan disampaikan oleh pejabat gubernur, untuk mencegah adanya bencana hidrometeorologi ataupun dampak yang lebih besar, memang sejumlah masyarakat di DKI Jakarta ini dihimbau untuk WFH. Hal ini dikarenakan memang untuk mencegah adanya kemacetan dan juga terkait dengan bencana hidrometeorologi ini yang diprediksikan potensi hujan dengan curah hujan cukup tinggi ini akan terjadi hingga akhir tahun 2022 nanti. Vera. Baik, dari Jakarta kita bergeser ke Merak, Banten, ada Sefrinal. Sefrinal, seperti apa kondisi cuaca terkini di Merak saat ini? Ya, kondisi cuaca di Pelabuhan Merak saat ini sangat ekstrim, yang mana ketinggian gelombang mencapai 4 meter di Pelabuhan Merak sini, terutama di dermaga eksekutif. Yang saat ini kondisi dermaga sudah digenangi oleh air yang mana sedalam 30 cm ya, tepatnya di tempat saya berdiri saat ini. Kondisi cuaca sangat ekstrim, tapi hingga saat ini belum ada himbauan atau rencana penutupan pelabuhan sementara untuk kondisi cuaca ekstrim di Pelabuhan Merak sendiri. Kembali ke studio. Ya, untuk jadwal penyeberangan sendiri, apakah ada keterlambatan, Sefrinal? Memang kondisi cuaca ekstrim saat ini memang terjadi keterlambatan terutama untuk kapal bersandar maupun lepas sandar dari pelabuhan mengalami gangguan di dermaga pelabuhan sendiri. Kapal saat ini susah sandar di dermaga karena kondisi cuaca sangat tinggi. Selain gelombang tinggi, angin kencang juga terjadi di Pelabuhan Merak sendiri, dan semua dermaga saat ini digenangi oleh air, terutama dermaga eksekutif. Iya, terlihat di layar kaca memang gelombangnya sangat tinggi sekali, bahkan masuk sampai ke jalan begitu ya. Lalu bagaimana komentar para calon penumpang yang ada di sana? Apakah mereka tetap akan menunggu dan tetap akan menyeberang begitu atau membatalkan rencananya? Safrinal. Pengguna jasa di Pelabuhan Merak sendiri memang mengikuti aturan dari otoritas pelabuhan, ya, mengikuti sesuai dengan
aturan dari itu harapan dari BMKG mengikuti aturan petugas yang di lapangan. Namun sampai saat ini kapal-kapal yang beroperasi di dermaga pelabuhan sendiri yaitu kapal-kapal yang besar agar tidak terjadi kecelakaan laut seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Artinya sampai dengan saat ini antrean calon penumpang masih terjadi di Pelabuhan Merak? Antrian calon penumpang di Pelabuhan Merak sendiri sangat ramai dan padat, terutama untuk kendaraan pribadi di dermaga pelabuhan eksekutif. Sedangkan untuk dermaga reguler juga terjadi sedikit kepadatan karena memang kapal sulit sandar di dermaga dan setelah sandar juga sulit untuk berlayar menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali studio. Baik, dari Merak Banten kita bergeser ke Banyuwangi, Jawa Timur. Ada Andi di sana. Andi, bagaimana kondisi saat ini Pelabuhan Ketapang? Ya, dapat kami laporkan kondisi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi saat ini sudah reda setelah pasca tadi penutupan sementara arus penyeberangan Jawa Bali di Pelabuhan Ketapang karena cuaca ekstrim yang dimulai pada pukul 16.33 WIB dan kemudian dibuka kembali pada pukul 17.03 setelah cuaca kembali mereda dan aman untuk pelayaran, maka aktivitas pelabuhan Pelabuhan Ketapang jalur Jawa Bali kembali dibuka untuk aktivitas penyeberangan. Baik, untuk calon penumpang sendiri apakah masih terjadi kepadatan di sana, Andi? Untuk saat sekarang ini kondisi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dalam kondisi hujan sudah reda, namun masih ada tanda-tanda hujan gerimis sedikit. Namun untuk arus kendaraan sekarang cenderung normal lancar dan masih didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi berplat nomor luar Banyuwangi, namun berdatangan secara mengalir. Sementara untuk angkutan truk, angkutan sembako dan truk logistik masih terus berdatangan. Baik, terima kasih Andi Himawan melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Sebelumnya juga ada Sefrinal Putra melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan juga Andromeda Rizal melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.